Usaha riba saya itu mulai dari tahun waktu saya masih sama mantan suami saya. Usaha riba saya itu bermula dari situ. Dan mungkin juga itu dampaknya ya, riba berdampak ke rumah tangga. Hati saya juga sangat-sangat keras. Saya suka membantah orang tua. Pokoknya saya sangat jauh dari Allah. Kalau utang itu di mata Allah itu sangat-sangat kecil. Tapi jalan kita yang menjalankan bisnis itu yang tidak diridhoi Allah. Makanya itu yang terjadi sama saya. Total utang saya 1, iya 1, mungkin inilah dampak riba yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari Makassar, Sulawesi Selatan. Usaha saya kalau yang sekarang ini yang berjalannya itu baru-baru banget, baru 3 bulan jualan bakso. Warung kecil lah. Yang sebelumnya itu usahanya, waduh betul-betul perangin Allah. Usahanya itu saya sebagai pemodal. Pemodal ini orang. Saya itu usahanya yang sebelum jualan bakso, saya modalin orang, terus saya ngasih bunga. Alhamdulillahnya usaha saya itu dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan dikasih hidayah. Itu pun saya nggak langsung dapat hidayah. Saat usaha saya jatuh, dikasih hidayahnya setelah jatuh itu baru berproses. Terus saya rajin buka-buka video-video, buka-buka VT, segala macam saya buka tentang yang bersangkutan dengan utang lah. Akhirnya sudah banyak sebenarnya yang sudah saya usahakan sebelum sampai ke MMC, sebelum bergabung ke MMC. Sebelumnya adalah beberapa, ada juga lembaga yang saya sudah sempat bayar juga, tapi qadarullahnya karena mungkin Allah nggak ridho, jadi saya nggak jadi gabung ke tempat itu. Alhamdulillah saya pun untuk sampai ke sini luar biasa perjuangannya. Iya. Dan akhirnya saya sampai berada di sini itu saya sangat-sangat bersyukur. Dan apa yang saya rasakan setelah saya di sini, kalau utang itu di mata Allah itu sangat-sangat kecil, tapi jalan kita yang menjalankan bisnis itu yang tidak diridhoi Allah. Makanya itu yang terjadi sama saya. Alhamdulillahnya setelah bergabung dengan MMC, saya banyak sekali mendapatkan keyakinan karena setelah mendapatkan ilmu dari MMC, saya yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti nyata. Semua setelah saya tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah.
pasti semuanya akan selesai. Semua utang saya pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha saya itu kan ya rentenir lah, rentenir. Saya tahu riba itu dosa. Saya tahu. Kalau awal-awal usaha saya itu saya nggak tahu sama sekali riba itu apa. Tapi setelah saya terjatuh, usaha saya betul-betul terjatuh, piutang saya di luar juga banyak. Saya baru menyadari bahwa riba itu dosa, tapi saya belum mengerti riba yang sesungguhnya itu, dampaknya riba itu apa, bagaimana. Setelah berjalannya waktu, setelah melihat tayangan-tayangan MMC di YouTube tentang riba itu bagaimana, saya semakin menyadari bahwa riba itu memang kita berperang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang usaha riba itu apa ya, betul-betul usaha yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillahnya, hikmahnya juga, seandainya mungkin saya tidak dijatuhkan, saya tetap berjalan dengan usaha saya itu. Usaha riba saya itu mulai dari tahun waktu saya masih sama mantan suami saya. Usaha riba saya itu bermula dari situ. Dan mungkin juga itu dampaknya ya, riba berdampak ke rumah tangga. Hati saya juga sangat-sangat keras. Saya suka membantah orang tua. Pokoknya saya sangat jauh dari Allah. Saya mendidik anak juga. Gimana ya, keras. Karena hati saya tertutup karena riba. Dan sampai akhirnya saya berpisah dengan mantan suami. Setelah berjalan rumah tangga saya 6 tahun kalau nggak salah. Saya berpisah pun saya nggak menyadari bahwa itu dampak dari riba yang saya lakukan. Nah, terus saya lanjutkan. Semakin saya kembangkan usaha saya, semakin saya cari nasabah, semakin saya cari nasabah, siapa yang butuh modal. Terus saya juga tambah naikin bunganya. Terus singkatnya 3 tahun yang lalu, modal terbanyak saya ada sama satu orang, yang dimana hasil per bulannya itu untuk nutupin semua tagihan-tagihan saya baik di bank, leasing, pokoknya semua lah. Sampai saat itu kan, sampai di titik itu saya minjamnya belum kemana-mana, masih sampai sebatas bank. Tapi setelah saya terjatuh, setelah saya dijatuhkan oleh Allah, saya menggali terus. Saya ambil pinjol itu untuk supaya saya masih terlihat terhormat oleh orang-orang, masih dipandang pokoknya masih ingin dipandang baik lah. Sampai pada suatu titik saya betul-betul udah nggak tahu lagi harus bayar pakai apa. Semua saya sudah menggali ke mana-mana, tetap nggak bisa tertutupi semuanya. Dan pada akhirnya pada bulan 10 yang lalu saya niatkan untuk ikut di PBTR. Dan pada waktu itu pembayaran tagihan saya untuk di bank, untuk di leasing
sudah mulai apa? Sudah mulai enggak terbayar. Artinya tekanan-tekanan itu udah mulai udah mulai ada. Tapi saya mau gimana lagi, mau ikut PBTR, biayanya juga belum ada. Dan alhamdulillahnya Allah meridhoi saya untuk ke sini di bulan ini. Alhamdulillah. Allah yang memudahkan segalanya untuk saya berada di titik ini. Alhamdulillah. Setelah mengikuti acara MMC PBTR, saya sangat-sangat yakin semuanya akan terselesaikan karena Allah. Akan terselesaikan. Dan buat teman-teman di luar yang masih bergelut dengan riba, apalagi yang usahanya seperti saya, bertobatlah sebelum Allah hancurkan kalian. Total utang saya 1 koma. Tapi yang mungkin inilah dampak riba yang saya lakukan. Saya pakai yang jadi beban itu, yang saya pakai namanya orang lain. Jadi tekanannya itu bertambah. Tapi itu kan dampak dari apa yang saya lakukan. Tekanannya terberatnya itu ke orang tua. Orang tua yang jadi sasaran. Orang tua yang jadi korban. Orang tua kan mau membantu. Keluarga udah tahu keadaan saya bagaimana. Ibu saya mau membantu jual lahan, tapi sampai saat ini lahan yang kami tawarkan untuk dijual belum ada yang laku sampai sekarang. Sebelum berangkat ke sini, memang ya ada sedikit keraguan, tapi saya kembali lagi ke Allah. Yang namanya niat baik kan, kita mau kembali ke yang diridhoi Allah. Bismillah. Dan saya juga lihat testimoni dari ribuan orang. Masa iya itu semuanya dibuat-buat, enggak kan? Iya. Jadi bismillah, alhamdulillah saya diberangkatkan. Saya berada sampai di titik ini. Dan perasaan saya itu setelah ikut ini, saya gimana ya? Kalau masalah utang itu kecil pasti akan lunas. Intinya kita harus harus lepas dari riba, itu saja. Di hari pertama itu kita belajarnya untuk fundamental, ya. Di situ juga kita ada kekuatan lah untuk fundamentalnya. Tapi kita bertanya-tanya, ini selanjutnya gimana? Iya. Terus setelah berjalannya hari kedua, udah mulai ada gambaran. Oh, berarti saya harus begini. Saya harus berhadapan dengan si abangnya begini. Kan itu yang selama ini yang saya cari-cari, yang saya ingin tahu juga, iya. Terus di hari ketiganya semakin jelas, dan di hari terakhir alhamdulillah kita semakin diyakinkan dengan ilmu bisnis yang diberikan oleh MMC. Setelah
mengikuti PBTR itu perasaannya, hati saya berbanding 360 derajat, menjadi semakin yakin bahwa memang pertolongan Allah itu akan nyata. Dan alhamdulillah kemarin saya juga menghubungi keluarga bahwa saya ini lagi proses belajar, doakan saya pasti akan bayar utang saya, karena apa yang kita pelajari ini tentang bagaimana utang itu wajib untuk dibayarkan, tapi tidak dengan ribanya. Ribanya itu bunganya, dendanya, dan ongkos-ongkosnya. Iya. Kalau biayanya yang dikeluarin, kata orang-orang ya, kata saya juga sebelum berangkat, wah ini pembelajaran apa? Biayanya kok bisa beli apa ya? Bisa beli iPhone. Padahal saya sendiri handphonenya bukan iPhone. Kalau berpikir ya. Tapi Masya Allah, alhamdulillah setelah ikut itu biayanya itu nggak ada apa-apanya sama sekali, justru murah. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih belum yakin bahwa PBTR itu ilmu yang nggak bermanfaat, PBTR itu nggak nyata, saya sudah buktiin sendiri. Saya jauh-jauh dari Makassar, banyak ongkosnya lah dari Makassar sampai di titik ini, karena memang PBTR itu nyata dan memang banyak terbukti pengusaha-pengusaha yang lebih hebat, yang jauh lebih hebat, dan utangnya mereka jauh lebih banyak. Mereka banyak yang udah lunas, apalagi kita. Buat saudara-saudaraku yang muslim, pastinya ayo perbaiki ikhtiar, perbaiki niat, luruskan niat, ikut secepatnya sebelum terlambat. Ikutlah di acara pembelajaran ini di PBTR. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.